Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Para sedulur beserta keluarga selalu dalam keadaan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala ikhtiarnya, dan tentu ditambahkan barokah yang lebih berlimpah dari waktu ke waktu seiring dengan upaya-upaya keduniawian kita. Semua orang pasti ingin sukses dan mendapatkan hidup yang berkualitas, dan kerja keras, kerja cerdas dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan sejumlah aset, untuk kemudian aset atau harta yang sudah dimiliki bisa dibagi, diinvestasikan lagi dalam beberapa model atau beberapa pendekatan. Investasi finansial ada beberapa pendekatan atau pilihannya, tetapi hari ini saya lebih kepada investasi non finansial. Bagaimana menaikkan kapasitas diri dan kompetensi diri ketika kita bersaing di era kompetisi, di era digitalisasi yang sepertinya tidak tampak, tetapi secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya terjadi kompetisi itu inheren, bersamaan, melekat dalam semua proses-proses kegiatan profesional maupun kegiatan sosial ekonomi. Kita simak penjelasan demikian ini. Hingga pada usia produktif tertentu kita bekerja keras, bekerja cerdas, meluangkan waktu untuk mencari uang. Setelah terkumpul sejumlah uang tersebut, maka akan terjadi sebuah motivasi, sebuah rencana-rencana investasi yang memungkinkan uang bekerja untuk kita. Dan kita membuat strategi, bukan lagi kita yang bekerja untuk uang. Bagaimana ceritanya para pemilik modal atau para pemilik uang, meskipun jumlahnya sedikit terbatas, tapi mereka melakukan strategi investasi dalam menjamin kualitas hidup yang lebih bagus. Lalu apa pilihan jenis investasi finansial yang bagus? Para pemilik modal tentu harus memiliki pertimbangan kuat ketika mengalokasikan sebagian atau sejumlah dananya pada pilihan-pilihan investasi yang mereka putuskan. Misal pertama, investasi ke pilihan saham. Tentu harus mempelajari portofolio keuangan dari perusahaan tersebut di 2 tahun terakhir, sehingga kita memastikan akan dapat capital gain ketika berinvestasi di saham. Kedua, ketika kita berinvestasi di properti, berarti kita melihat tren dari kecenderungan nilai aset yang akan bertumbuh seiring waktu dengan pilihan-pilihan properti yang kita akan pilih. Yang ketiga, bisa saja di emas, membeli logam mulia, dan emas sangat liquid, mudah dijadikan duit, dan juga selalu cenderung memiliki nilai waktu dan nilai aset yang positif dari waktu ke waktu. Nah, pilihan-pilihan ketiga tadi atau pilihan keempat bisa dilanjutkan dengan pilihan reksadana. Ya, ketika kita tidak punya waktu, tidak punya kemampuan di analisa keuangan, maka kita bisa bekerja sama dengan manajer investasi untuk mendapat pertimbangan dan juga insight bagaimana supaya uang kita itu berlipat, bertambah seiring alokasi investasi kita di bidang reksadana. Kemudian pilihan kelima bisa di bidang obligasi. Ya, membeli surat berharga sehingga diproyeksikan kita bisa mendapatkan nilai tambah dari kupon atau surat berharga yang kita pilih pada satu periode
Tentu lalu kemudian bisa saja ketika kita punya uang, kita akan melakukan investasi di bidang deposit berjangka sesuai dengan jangka waktu yang kita pilih, sehingga kita selama jangka waktu itu mendapatkan yang namanya pendapatan bunga atau mungkin nilai tambah dari alokasi aset kita di bidang deposit berjangka. Bisa saja peer to peer, di mana pada akhirnya kita bisa mengalokkan investasi kita kepada individu atau kepada entitas ekonomi lain, lembaga-lembaga keuangan ataupun mungkin itu lembaga perusahaan, dengan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan yang ada di otoritas jasa keuangan. Tetapi ini sedulur, penjelasan 7 penjelasan mengenai alokasi investasi pada finansial ini bisa menjadi pertimbangan pilihan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita investasi di bidang non finansial? Apa yang kita investasikan, apa proyeksinya, dan apa manfaatnya? Di mana ruang, di mana tempat, kita akan melihat yang namanya aset-aset atau kemudian juga itu bangunan ataupun itu aktiva-aktiva produktif atau aktiva tetap, disertai dengan hadirnya manusia dengan beragam kapasitas dan beragam kompetensi. Nah, sedulur, untuk sukses di bidang finansial maka kita harus punya kapasitas investasi di bidang non finansial. Apa maksudnya ini? Dan apa tujuannya kok investasi di bidang non finansial dalam rangka sukses investasi finansial? Ini dia informasinya. Ilustrasi video berkebun atau beternak ayam ini adalah salah satu yang disebut dengan investasi non finansial, ya, tidak berupa uang, tetapi saya coba untuk sharing. Investasi non finansial bisa saya bagi dua. Pertama yang bersifat pribadi, yang kedua yang bersifat bisnis. Nah, investasi non finansial yang bersifat pribadi antara lain seperti A. Pengembangan diri. Pengembangan diri ini beragam bentuknya dan juga bisa dilakukan sambil kita bekerja. Dan antara lain pengembangan diri yang kita lakukan adalah bisa belajar rutin, membaca rutin, ikut pelatihan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan kita, atau juga mungkin ikut workshop dan seminar dan lain-lain. Pengembangan diri secara berkelanjutan adalah menjamin kapasitas dan kompetensi kita sesuai dengan tuntutan dan tantangan situasi keadaan pekerjaan kita sendiri. Pengembangan diri itu tentu akan membuat kita dinamis bergerak dan kemudian mampu menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang berubah dari waktu ke waktu. Dan karena kita seorang pembelajar aktif, maka kita tidak pernah ketinggalan dan kita mampu menyesuaikan, bahkan berprestasi di bidang pekerjaan kita, di leading sektor yang kita tangani. Bagian B dari investasi non finansial setelah pengembangan diri adalah meningkatkan keterampilan. Keterampilan teknis mungkin kita sudah kuasai dalam budidaya ayam, mungkin berkebun maupun sesuai pekerjaan kita masing-masing. Tapi keterampilan manajerial dan keterampilan konseptual adalah sebuah proyeksi supaya kita naik jabatan, memiliki itu kapasitas untuk berada di pimpinan-pimpinan puncak. Keterampilan manajerial itu sangat membantu kita untuk mampu mengelola aset sendiri maupun mampu mengelola serta mengembangkan aset tempat kita bekerja di perusahaan. Tapi kalau ini bisa kita jalankan, kita juga mendapatkan kekayaan ekonomi, ya kan? Dan uang adalah salah satu sebab dari sebuah masalah. Tadi dibilang tidak segala-galanya, ya, uang butuh, ya kan? Tapi bukan segalanya. Nah, saya terus terang
itu ingin menawarkan yang sebuah namanya kekayaan. Saya itu kaya, bukan material. Kaya sosial, kaya emosional, karena tadi saya bergaul enak, dan saya nggak punya rasa. Terus kaya secara spiritual, karena saya bersyukur, alhamdulillah sudah didoakan oleh Mas Habib, sudah didoakan saja, berarti barokah bagi saya. Itu kan? Investasi non finansial bagian C antara lain misalnya pengembangan atau membangun jaringan relasi sosial, relasi pribadi, sehingga kita punya banyak teman dan banyak peluang ketika mereka bisa berbagi potensi dan informasi. Bagian penting lain ketika kita investasi non finansial, pengembangan kapasitas diri, yaitu adalah pengadaan atau penyediaan sarana dan alat-alat kerja kita yang bersifat fisik. Bisa saja mobil, laptop, tablet, atau perangkat digital yang membuat kita mudah bekerja. Sukses butuh proses dan energi positif serta tindakan yang maksimal, sementara gagal butuh energi berhenti yang sedikit untuk kemudian gerak prestasi menjadi minim menurun. Saya mengutarakan 4 poin para sahabatku terkait dengan investasi non finansial pada diri sendiri. Yang A tadi adalah pengembangan diri, kapasitas diri. B-nya adalah peningkatan keterampilan dan keahlian-keahlian manajerial. C-nya adalah pengembangan dan perluasan jaringan-jaringan relasi, dan D-nya itu adalah penyediaan aset fisik untuk sarana dan prasarana sehingga memudahkan kita bekerja dan dinilai oleh para pihak luar adalah seorang pekerja profesional dan juga seorang pembelajar aktif. Terkait investasi non finansial pada dunia bisnis atau aspek bisnis, saya memberikan beberapa catatan sedulur. Yang pertama tentu adalah mengenai bagaimana kita membangun yang namanya hubungan konsumen dengan produsen, meningkatkan keahlian di bidang layanan dan juga jasa-jasa. Kemudian kita bisa mengembangkan yang namanya adalah hak cipta atau hak milik atau kepemilikan spesifik di luar kepemilikan aset-aset fisik. Dan ini semua akan menaikkan daya kompetisi dan juga kualitas bisnis ketika kita menjalankan bisnis itu bersama para mitra bisnis kita. Semua tidak pernah berhenti dan semua tidak pernah purna. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk mengembangkan investasi di bidang diri sendiri maupun di bidang dimensi bisnis. Demikian sedulur sekilas info. Salam sehat, salam sejahtera, dan apapun yang tertampak di video ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah proses kehidupan dan sebuah proses belajar, di mana ketika berkebun berarti harus mengatasi masalah dan risiko, ya, dari mulai penyakit tanaman, mungkin juga keriting daun, mungkin juga hal-hal lain. Sesuai dengan jenis pilihan pekerjaan kita masing-masing, kita juga berkewajiban untuk mengatasi masalah, mencari solusi, dan meminimalisasi risiko dari seluruh potensi pekerjaan kita. Salam sehat, salam sejahtera.